Selamat pagi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak-dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Tanpa panjang waktu, saya langsung ke poin intinya saja. 1. Meningkatkan pendidikan. Sistem pendidikan yang terstruktur dan lebih modern diperkenalkan oleh pendudukan Jepang. Mereka juga memberi pelatihan untuk guru maupun tenaga pendidik. Selain itu, Jepang juga memperluas akses pendidikan serta membuka banyak sekolah baru. Dalam kurikulum pendidikan, dimasukkan juga pentingnya moral serta nasionalisme Indonesia kepada murid. 2. Meningkatkan kesehatan. Jepang banyak melaksanakan program kesehatan maupun sanitasi, mulai dari vaksinisasi, pembangunan pusat kesehatan, sampai pemeriksaan kesehatan. Pembentukan tim medis Jepang dalam kurung Japamed juga dilakukan untuk memberi perawatan kesehatan gratis pada warga Indonesia. Dari berbagai kegiatan tersebut, tentu berdampak baik dalam mengurangi penyebaran penyakit serta menurunkan tingkat kematian masyarakat Indonesia. Yang ketiga, berkembangnya infrastruktur. Dampak positif masa penjajahan Jepang di Indonesia yang berikutnya adalah berkembangnya infrastruktur. Pasalnya, di bawah kependudukan Jepang, banyak terjadi pembangunan jembatan maupun jalan. Selain itu, banyak bandara yang dibangun pada beberapa kota, mulai dari Medan, Surabaya sampai Jakarta, untuk transportasi udara. Jepang juga membangun pelabuhan serta jalur kereta api untuk memudahkan mobilisasi. Yang keempat, kebudayaan. Jepang beri perhatian khusus terhadap seni dan kebudayaan Indonesia selama masa kependudukannya. Bahkan, mereka mempromosikan ikan budaya tradisional dan memberi pengaruh pada seni rupa dan sastra modern. Bahasa Indonesia pun tidak dilarang untuk digunakan. Ketika pertama kali datang ke Indonesia, pihak Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda, serta menetapkan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Berkembangnya industri. Di bawah pendudukan Jepang, terjadi perkenalan terhadap berbagai teknologi modern maupun metode produksi lebih efisien yang dapat membantu pertumbuhan industri di Indonesia. Sektor industri minyak sawit dan tekstil pun semakin berkembang. Selain membangun berbagai perusahaan dan pabrik, Jepang juga memberi pelatihan bagi tenaga kerja dan karyawan di Indonesia. Itu dia sekilas pembahasan mengenai dampak positif masa penjajahan Jepang di Indonesia. Yang pertama, pemerintahan militer yang otoriter. Salah satu dampak negatif adalah pemerintahan militer Jepang yang otoriter, mengekang kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Rakyat Indonesia mengalami keterbatasan hak-hak sipil selama periode. Yang kedua, adanya kebijakan kerja paksa. Pendudukan Jepang menerapkan kebijakan kerja paksa atau Romusha yang memaksa banyak penduduk Indonesia untuk bekerja di berbagai proyek infrastruktur dengan kondisi yang sulit dan penuh risiko. Yang ketiga, dilibatkannya masyarakat Indonesia menjadi serdadu perang. Masyarakat Indonesia juga terlibat secara paksa sebagai serdadu perang dalam konflik Pasifik, menambah deretan korban dalam pertempuran yang melibatkan kekuatan sekutu dan Jepang. Yang keempat, pelecehan dan kekerasan pada kaum wanita. Pendudukan Jepang juga meninggalkan trauma pada kaum wanita akibat pelecehan seksual dan kekerasan yang dialami selama periode tersebut. Kelima, kemiskinan dan kelaparan. Ekonomi Indonesia mengalami tekanan berat selama pendudukan Jepang, mengakibatkan kemiskinan dan kelaparan di kalangan masyarakat.